Di sebuah kerajaan yang megah dan damai, hiduplah seorang pangeran kecil bernama Arya. Suatu pagi yang cerah, saat burung-burung berkicau merdu, Arya duduk di balkon istana. Matanya memandangi hamparan kerajaan yang terbentang luas di hadapannya. Di sampingnya, terbang seekor naga penjaga besar berwarna perak. Namanya Nala. Sisik Nala yang berkilauan memantulkan cahaya matahari, menciptakan pemandangan yang begitu indah. Namun, raut wajah sang pangeran tampak begitu murung. Dengan suara penuh kekhawatiran, Arya berkata, "Nala, aku mendengar kabar buruk. Ada ramalan yang mengatakan kerajaan kita akan hancur jika kita tidak menemukan batu ajaib yang telah lama hilang. Apakah kita bisa menemukannya?" Nala, dengan suara yang tenang dan bijaksana, menjawab, "Aku akan selalu membantumu, Arya. Batu ajaib itu memang memiliki kekuatan luar biasa yang bisa menyelamatkan kerajaan ini dari kehancuran. Tapi, kita harus mencarinya di tempat yang sangat jauh dan penuh dengan bahaya." Mendengar itu, semangat Arya kembali berkobar. Ia berdiri tegak dan berkata, "Aku siap. Kita harus bergegas. Kerajaan ini sangat berarti bagi rakyat kita, dan aku tidak akan membiarkannya hancur." Nala tersenyum bangga melihat keberanian pangeran muda itu. "Bersama, kita akan menghadapi apapun yang datang, Arya. Ayo kita mulai perjalanan kita." Maka, dimulailah perjalanan Arya dan Nala. Mereka meninggalkan kemegahan istana dan terbang menuju tanah terlarang, tempat yang konon menjadi lokasi batu ajaib itu disembunyikan. Tujuan pertama mereka adalah sebuah hutan ajaib yang gelap dan penuh misteri. Begitu mereka memasukinya, suasana langsung berubah. Pohon-pohon raksasa dengan akar-akar yang menjalar di tanah menciptakan bayangan yang menakutkan. Suara gesekan dedaunan dan langkah kaki mereka di tanah yang lembab menggema di antara pepohonan. Arya memegang erat punggung Nala. Matanya menatap waspada ke sekeliling. "Hutan ini sangat gelap, Nala. Aku takut kita akan tersesat di sini," bisiknya dengan suara bergetar. Nala menoleh dan menenangkannya. "Tenang, Arya. Aku akan selalu melindungimu. Ingat, kita harus berani menghadapi kegelapan untuk menemukan cahaya yang tersembunyi di dalamnya." Kata-kata Nala memberikan kekuatan baru bagi Arya. Ia menarik napas dalam-dalam dan menegakkan kembali tubuhnya. "Aku percaya padamu, Nala. Bersamamu, aku tidak takut lagi. Kita akan menemukan batu ajaib itu." Nala merasakan tekad yang kuat dalam diri pangeran kecil itu. "Keberanianmu sangat menginspirasi, Arya." Teruslah mahu kita hampir sampai di jantung hutan. Mereka terus melangkah lebih dalam, melewati berbagai rintangan, semak belukar yang lebat, sungai dengan arus yang deras, hingga jalan setapak yang nyaris tak terlihat. Namun, dengan kekuatan Nala dan kecerdasan Arya, semua rintangan itu berhasil mereka atasi. Mereka tahu, tantangan yang lebih besar sudah menanti di depan. Dan benar saja, setibanya di jantung hutan, jalan mereka terhalang. Di hadapan mereka, berdiri berbagai makhluk hutan yang tampak menyeramkan. Ada seekor ular raksasa yang tubuhnya melilit pohon besar, matanya menatap tajam. Di atas mereka burung-burung raksasa dengan sayap lebar terbang berputar-putar, mengeluarkan suara yang menggetarkan. Arya terkejut. "Apa itu, Nala?" "Makhluk-makhluk itu sangat besar." Nala tetap tenang. "Mereka adalah penjaga jalan menuju batu ajaib. Arya, kita harus lulus ujian dari mereka untuk bisa melanjutkan perjalanan." Salah satu burung raksasa itu menukik turun dan berbicara dengan suara yang dalam. "Untuk melewati jalan ini, kalian harus menunjukkan keberanian sejati. Apa yang akan kalian lakukan untuk membuktikannya?" Tanpa ragu, Arya menjawab dengan lantang, "Kami akan menghadapi ujian apapun dari kalian. Kerajaan kami membutuhkan batu ajaib itu, dan kami tidak akan menyerah." Nala pun menambahkan, "Kami siap, wahai makhluk hutan. Kami akan membuktikan bahwa kami layak mendapatkan kekuatan batu ajaib." Ujian pun dimulai. Ular raksasa mencoba menjerat mereka dengan tubuhnya. Namun, Nala dengan gesit menghindar sambil membawa Arya di punggungnya. Burung-burung raksasa
menciptakan badai angin yang dahsyat. Tetapi Arya dengan cerdas menggunakan cermin kecil dari sakunya untuk memantulkan cahaya, menyilaukan mereka sejenak. Mereka tidak menggunakan kekerasan, melainkan kecerdasan dan keberanian. Melihat kegigihan dan hati mereka yang tulus, para makhluk penjaga akhirnya terkesan. Mereka pun menyingkir dan memberikan jalan bagi Arya dan Nala untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah melewati para penjaga, perjalanan mereka akhirnya tiba di sebuah gua tersembunyi. Berbeda dengan hutan yang gelap, gua ini justru bersinar terang. Suara gema yang magis dan cahaya berkilauan memenuhi seluruh ruangan. Di tengah gua di atas sebuah pilar batu, tergeletak sebuah batu yang memancarkan cahaya warna-warni yang luar biasa indahnya. Itulah batu ajaib yang mereka cari. Mata Arya berbinar takjub. Itu dia, Nala, batu ajaibnya. Tapi sepertinya ada pelindung di sekelilingnya. Bagaimana cara kita mengambilnya? Nala menjelaskan. Batu ini dilindungi oleh sihir kuno, Arya. Ia hanya bisa diambil oleh mereka yang memiliki hati yang murni dan tulus. Kamu harus menyentuhnya dengan tanganmu sendiri. Arya menelan ludah. Ia sedikit ragu, namun teringat akan nasib kerajaannya. Dengan tekad yang bulat, ia berkata, "Aku tidak takut, aku akan melakukannya untuk menyelamatkan kerajaanku." Nala mengangguk. Hati-hati, Arya. Batu ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi hanya mereka yang berani dan berhati tulus yang bisa menggunakannya dengan baik. Arya perlahan melangkah maju. Ia melewati medan sihir yang terasa panas dan dingin secara bergantian. Semakin dekat ia dengan batu itu, semakin kuat energi yang ia rasakan. Dengan napas tertahan, ia mengulurkan tangannya dan menyentuh permukaan batu ajaib itu. Seketika, sebuah cahaya yang sangat terang menyelimuti seluruh gua, menghancurkan semua rintangan sihir yang ada di sekitarnya. Batu itu kini berada di genggaman Arya, memancarkan kehangatan. Dengan membawa batu ajaib, Arya dan Nala segera terbang kembali ke kerajaan. Setibanya di istana, mereka tidak membuang waktu. Mereka langsung menuju ke pusat kerajaan, tempat sebuah tugu batu berdiri. Arya dengan hati-hati meletakkan batu ajaib itu di atas tugu. Seketika, cahaya yang menenangkan mulai menyebar dari batu itu, menjangkau setiap sudut kerajaan. Awan gelap yang selama ini menyelimuti langit perlahan sirna, digantikan oleh cahaya matahari yang hangat. Ancaman kehancuran telah berhasil diusir. Arya melompat kegirangan. "Kita berhasil, Nala. Kita berhasil. Batu ajaib ini menyelamatkan kerajaan kita." Nala tersenyum lega. "Ini adalah kemenangan kita bersama, Arya. Keberanian, kebijaksanaan, dan ketulusan hatimu telah menyelamatkan segalanya." Arya memeluk leher Nala dengan erat. "Aku tidak akan bisa melakukannya tanpa bantuanmu, Nala. Kamu adalah teman terbaik yang pernah kumiliki. Dan kita adalah tim yang tak terkalahkan. Arya, kita sudah membuktikannya hari ini," balas Nala. Malam itu, seluruh kerajaan merayakan kemenangan. Suara musik yang ceria dan tawa bahagia dari rakyat menggema di seluruh negeri. Di atas panggung kehormatan, Arya dan Nala berdiri berdampingan, menyaksikan kebahagiaan rakyat yang telah mereka perjuangkan. Kedamaian telah kembali. Arya menatap Nala dengan penuh rasa terima kasih. "Kerajaan kita kembali damai berkat bantuanmu, Nala." "Terima kasih telah menjadi sahabat terbaikku," Nala menjawab dengan hangat. "Aku akan selalu ada untukmu." "Arya, kita telah melewati banyak hal bersama, dan petualangan kita yang hebat ini baru saja dimulai." Arya mengangguk. Matanya berbinar penuh harapan. "Aku berjanji akan terus menjaga kerajaan ini dengan bijaksana, dan memastikan kita selalu melindungi kedamaian yang telah kita raih dengan susah payah ini." Dari kisah ini, kita belajar bahwa keberanian sejati bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah ketika kita tetap maju, meskipun merasa takut, demi sesuatu yang kita cintai. Dengan kerjasama, hati yang tulus, dan bantuan dari sahabat sejati, tidak ada tantangan yang tidak bisa kita atasi.